Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan selalu memberkatimu. Di pagi hari ini juga kami mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat yang ketiga. Beginilah firman-Nya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang Kristen warga negara Amerika keturunan Jerman tinggal di wilayah timur negara itu setelah ia berimigrasi dari negara Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Setelah menetap selama beberapa tahun, pada suatu ketika setelah selesai mengikuti ibadah minggu di gereja kecil, pria berusia sekitar 60 tahun itu meminta waktu berbicara dengan pendeta yang melayani pada saat itu. Ia mulai bercerita mengenai masa ketika bersama keluarganya yang menetap di Jerman pada masa diktator Adolf Hitler dengan partainya Nazi yang berkuasa di tahun 1933 hingga 1945. Dia bercerita tentang pembantaian orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Adolf Hitler yang berdekatan dengan lokasi gereja Protestan Jerman. Dan ia sadar ketika itu adanya pemisahan urusan negara dan urusan gereja. Sehingga ia menjaga jarak dan merasa tidak mampu untuk berbuat apa-apa untuk menghentikan pemusnahan ras Yahudi saat itu. Setiap kali mendengar jeritan orang-orang Yahudi, maka pada saat itu juga gereja dengan keras menyanyikan nyanyian Kristen, nyanyian pujian Kristen untuk menutupi, untuk menghilangkan rintian atau jeritan orang-orang Yahudi yang ditindas, yang disiksa oleh tentara Jerman. Dan itu terjadi dalam kurun waktu yang begitu panjang. Sehingga di dalam kehidupan orang Kristen ini, dia meratapi, dia menyesali di hadapan pendeta ini. Setelah selesai percakapan dengan pendeta tersebut, pria ini berkata dengan uraian air mata, dia ungkapkan, kami menyebut diri kami Kristen pada waktu itu, namun kami tidak mampu dan tidak berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan Kristus Yesus, apa yang dilihat oleh orang Kristen asal Jerman dan gereja Protestan Jerman atas tindakan penguasa saat itu bertolak belakang dengan apa yang dialami, yang dihadapi oleh Daniel. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Daniel? Dia adalah seorang pemberani
yang tangguh imannya dan tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun hingga napas yang terakhir. Nyawanya adalah taruhannya demi kesetiaan kepada Tuhan. Dengan mata kepala sendiri, dia melihat semua perangai dan kebejatan para raja yang memimpin umat Tuhan saat itu, di mana mereka semua menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan di hadapan atau di mata Daniel. Dan itu sangat dibencinya. Dia tidak mau mengkhianati Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Apapun yang terjadi, ia tetap setia kepada Tuhan yang disembahnya. Di dalam situasi yang sangat berkabung dan sangat berduka, ia datang ke hadapan Tuhan, mengarahkan matanya untuk berdoa, dan sambil berpuasa ia mengenakan kain kabung serta abu. Semuanya ini adalah sebagai wujud nyata atau bukti betapa pedihnya, betapa sakitnya, betapa pilunya dirinya, hatinya, perasaannya melihat semua yang terjadi saat itu di tengah-tengah kehidupan umatnya atas perlakuan penguasa, yaitu Raja Darius pada saat itu atas seluruh umat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dan yang berbahagia dalam Yesus Kristus, sosok Daniel merupakan salah satu sosok yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen asal Jerman tersebut. Kita melihat bagaimana dia yang mau mengosongkan diri dan berbuat agar mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Dan ternyata apa yang dilakukan semuanya berakhir dengan sukacita, kebahagiaan. Mengaku dosa merupakan tindakan perbuatan yang benar dan yang dikehendaki di hadapan Allah. Jika hal ini dilakukan dengan kesadaran dan oleh akal budi, maka semuanya akan berakhir dengan kebahagiaan. Sebab itulah Allah akan memberikan pengampunan. Dan ternyata barang siapa yang setia kepada Tuhan yang menciptanya, ia akan dimenangkan dari semua penderitaan yang dialaminya di dalam dunia ini. Karena itu jangan pernah kendor imanmu ketika kamu sedang dalam pencobaan hidup. Jangan pernah goyah imanmu sekalipun ancaman datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tetaplah berharap, berserah kepada Tuhan yang kita miliki, yang kita imani, yang kita percaya. Yakinlah dan percayalah Tuhan Yesus akan bertindak. Tuhan Yesus akan memperlihatkan kasih-Nya kepada kita apabila kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Akuilah dan serahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.